Udah sampai di jalan, kita capcus ngevlog hari ini karena cuacanya wow, keren banget guys. Cuacanya bersahabat ya. 5 hari kemarin itu hujan terus nggak ada berhentinya. Dan sekarang saya udah kelar nih kerjaan. Oke, udah kelar kerjaan, tinggal nyarap dulu karena ini siang hari ya. Saya belum nyarap guys. Jadi saya mau cari onigiri ke warungnya Mang Mamad di depan. Warungnya Mang Mamad itu di sana tuh, di depan. Kita cari onigiri buat sarapan. Bukan sarapan deh, ini siang hari makan siang. Karena saya belum nyarap kan kalau pagi. Ini depan saya tuh perusahaan Fujimi Corporation. Dia produksi untuk lensa-lensa Fujifilm semua. Pokoknya ini bagian dari lensanya aja dia produksi di sini. Dan sekarang saya mau makan siang dulu guys. Onigiri paling apa ya, yang simpel-simpel aja karena pengen ngevlog ya. Kalau kesorean saya udah ada di warung Mang Mamad ini, di depan Mang Mamad warungnya. Oh. Yes, warung Mang Mamad yang punya orang Amerika ya, Mang Mamad. Oke. Ada apa ya? Onigiri ya. Saya pengen cari yang salmon ya. Sama kopi guys. Cari kopi yang cup ya. Entah kopi apa nih, langsung ya. Kopi yang biasa saya beli aja. Ini kopi cupnya kayaknya enak dah buat santai. Dan ini Starbucks apa kopi cup ini ya. Oke. Starbucks aja guys. Starbucks Jepang ini, bukan Starbucks asli Amerika. Cari es krim guys, es krim. Nah ini nih kayaknya mantap. Musim panas begini tuh es krim enak. Halo. Saya udah ganti kostum, ganti baju. Cuman salah pakaiannya guys. Jadi pakaiannya itu hitam. Nah, ini salah. Ini itu salah kalau pakaian hitam itu. Karena apa? Karena ini bulan Juli itu kalau di Jepang ya, bulan Juli panas banget. Ini sekarang suhu udah di angka 37-38 derajat. Panas banget, gerah. Jadi yang lagi dicari itu kaos di Jepang kalau di antara bulan 6, 7, 8 itu warna grey sama warna putih. Harganya juga lumayan mahal guys, karena emang adem ya. Dibanding warna hitam yang saya pakai. Anjir, ini salah kostum saya. Mau ngevlog, mau lanjut ngevlog malah kepanasan. Sepatu hitam, celana hitam, waduh,
rempong. Dan saya udah jalan di luar, di bawah gunung ini. Apa ya? Ini di bawah gunung, di bawah perusahaan saya ya. Di bawah perusahaan sawah. Ini pesawahan aja sih ya. Sawah dan ini gunung. Wah, bukit ya, bukit. Ini adalah bukit-bukit dan rumah-rumah penduduk ya. Kita jalan yuk, kita jalan lagi. Biar santai, biar bisa menikmati. Dan karena saya nanti mau cari tempat makan di pinggir-pinggir danau atau sungai gitu, buat makan onigiri sambil ngopi ngerokok gitu kan. Wah, jeruk pada jatuh. Gila, di sini tuh pabrik-pabrik itu nyelip-nyelip di bawah gunung, guys. Nyelip-nyelip di bawah perbukitan gitu. Banyak selap-selip di sini, di belakang sana tuh pabrik semua, tapi di bawah gunung. Emang karena Jepang ini pegunungan ya. Sawahan. Airnya gila. Alirannya cakep ya. Airnya itu di sini itu bagus irigasinya ya. Sawahan, perusahaan Kawasaki yang di belakang saya ini. Dan ini apa? Ini sayuran ya. Perusahaan sayuran. Greenhouse. Entah kemana ini saya. Jalan terus. Dan ini adalah gang-gang sempitnya Jepang. Masuk pakai mobil sih. Sempit gangnya, guys. Wah, depan saya itu bangunan apa ya? Mewah ya. Gila, kita mau kemana ya? Wow. Ya, akhirnya saya kepanasan, guys. Gila, kepanasan dan ngadem dah. Kita makan es krim dulu. Wah, tadi mana nih tempatnya? Itu tempat keramat, guys. Ini batu. Kita lihat yuk. Tempat keramat, guys, di atasnya. Oh iya, tempat keramat, guys. Lihat aja ke atas yuk. Apa sih? Ada apa ya? Oh, nah, orang jarang ada yang berkunjung ke tempat ini mah.
Uh, Nih kalau di Jepang itu begini ya, banyak tempat-tempat apa percayaan ya, guys. Wah di bawah pohon ini serem loh, serem guys, serem loh kalau malam-malam serem. Entah saya nggak tahu ini tempat apa. Yang pasti ada patung naga kecil kayak gitu. Ini naga juga, penghuninya kali ular naga ya di bukit ini. Udah gue turun lagi. Oh ini pohon, pohonnya gede guys. Wah ngadem ke sini. Nah, ini batu ya, batu. Udah gue turun lagi. Orang Jepang itu banyak yang percaya hal-hal yang begini. Mereka itu sangat menghormati leluhur mereka lah mungkin ya. Itu Sungai Koso guys. Wah lebar banget, deras ya guys. Kalau mancing kayaknya deras ya airnya. Cari tempat pancingannya di mana ya yang enak di sini. Wow. Dan itu adalah pegunungan juga dari perbukitan ya. Gunung. Di sini Kisok. Semuanya besar ya. Wow, tempat yang sejuk, indah, seger buat jalan-jalan guys. Cuacanya mantap. Suara-suara burungnya guys di sini enak. Banyak burungnya. Kita ke bawah yuk. Bawah kita ke sungai. Pengen ngerokok di sungai enak. Saya nggak berani sembarang ngerokok di sini. Lanjut yuk. Lanjut. Wah, ini jalannya batu. Nyari ke pinggir pantai susah dan jauh, jadi nyari ke pinggir sungai aja. Adem, kayaknya enak banget. Kok jauh ya? Orang sungainya di depan ya. Aduh, ini kalau di Jawa Barat kayak mau menuju ke ujung genteng. Wah, yang kalian tahu ujung genteng tuh Sukabumi. Wah, jalan kayak gini. Tahu sekarang lebih bagus mungkin ya. Waduh jauh. Lanjut. Aduh, perasaan saya masuk ke hutan guys. Ini nggak keurus kayaknya, banyak ular atau apa ya. Tempat-tempat pinggir sungai begini beranak pinak loh kayaknya. Beranak pinak guys. Pantas ya kalau ular beranak pinak di sini tuh. Kayaknya pinggir ini rawa dan sungai besar. Apa dah? Jalan batu. Aduh, ini bau-bau busuk gitu ya. Ini lihat, guys. Itu bambu Jepang ya. Lihat ya. Kayaknya, wah, beranak pinak ular enak di sini. Kalau mau nyari ular kayaknya ke sini banyak guys. Tempat-tempatnya, wah, serem ya. Cabut ah. Takut ular gua. Ini tempat-tempat latihan buat cross. Sikat bang. Indah banget. Tempat berjalan sepeda guys. Itu tempat jalan sepeda, olahraga, lari-lari. Nah, enak di sini nih. Nggak ada yang ganggu kendaraan. Akhirnya nemu tempat agak enakan ya buat nyantai gitu. Ada tanah sedikit
Ini sungainya kenceng guys. Kisau ini kenceng banget, bahaya. Ini kalau kita di atas sana udah gelap, nah di gunung sana udah gelap, kita harus berburu naik guys di sini. Ini airnya naik ke atas, bahaya. Ini kalau mancing enak spot di sini. Nah maksud saya lagi nyari-nyari spot yang enak buat mancing, dilemparin gitu. Kali enak ya di sini nih. Oh kayak laut. Enak nih kayaknya nih. Tapi nggak ada sampah ya. Sampah maksudnya sampah dapur apa sampah apa ya? Sampah-sampah plastik. Sampah kayu aja. Ini sampah kayu aja sih yang ada. Nggak ada kan, nggak ada sampah ya. Berarti bersih ya sungainya ya, nggak ada yang buang sampah ke sungai berarti guys di Jepang itu. Lihat aja, nggak ada aliran botol-botol yang ngalir plastik gitu. Nih di pinggir-pinggir ini pasti kalau banyak sampah, banyak nih pinggir gini, nyangkut-nyangkut sampahnya. Nggak ada guys. Serem woy, kayak hutan bakau gitu ya. Ini pohon-pohon di pinggir. Ini bekas rantai apa ya? Gembok ya. Gembok. Ini kalau di Indonesia udah di kilo hilang aslinya loh. Ini berapa kilo loh. Ini belum gemboknya nih, bahannya tembaga ya. Kuningan ya, kuningan. Ini kuningan tuh. Kejual kerongsok jadi duit guys. Ini besi juga nih, seling nih. Ini besi guys. Ini seling nih. Wah lumayan kalau di kilo jadi duit semua. Tapi di sini nggak laku di kilo. Di sini tuh kayaknya orang-orang nggak ada yang nyari ya rongsok begitu. Nyamuk, ada nyamuk juga di sini. Rokok di sini enak kayaknya. Jadi saya mau ngopi, mau ngerokok di sini. Karena di sana tuh pengen ngerokok sebenarnya, tadi udah nggak kuat. Cuman kan nggak boleh ya kalau di sini. Nggak boleh juga ya, nggak ada orang yang lewat ya. Tapi rokok aja. Yang penting sampahnya nggak dibuang sembarangan. Oke guys, kita ngerokok. Capek banget guys. Gila bener. Pegel. Capek. Ini Jepang guys. Tapi nggak ada kata capek. Orang lemah nggak ada semangat di sini, mending pulang aja ke Indonesia. Karena kita datang ke sini berjuang untuk keluarga guys, untuk masa depan kita. Nggak ada manja-manjaan di sini, nggak ada alay-alayan, kerja keras pantang mundur. Jadi pantang pulang tanpa kemenangan ya itu perantau mungkin ya. Tapi untuk kalian yang enak hidupnya di Indonesia, keturunan sultan, banyak kaya dan banyak harta dan banyak warisan, enak ya. Kalian nggak seperti saya kan orang susah guys. Oh ya, saya makan onigiri dulu nih, malah ngomong lagi. Ini tuh onigiri, karena saya kan belum nyarap pagi, jam segini tuh baru makan nasi ya. Nah, jadi gara-gara meleng, jadi saya salah nyabut nomor. Harusnya kan kita nyabut di nomor 1 dulu tuh. Nah ini malah saya nomor 2 dulu, jadi kacau. Biarin dah. Jadi salah ini guys, salah nyabut. Jadi ntar kalau teman-teman yang kesini ya, itu nomor 1 dulu baru dicabut. Jadi pas nyabutnya gampang. Kalau ini saya salah nyabut. Oke, mari makan seadanya. Jadi orang Jepang ini kalau berangkat pagi makannya kadang simple, nggak ribet-ribet ya. Onigiri begini itu nasi dibungkus rumput laut dan dalamnya itu ikan salmon guys. Ikan salmon, ada ikan tuna, ada daging sapi, ada daging ayam, daging babi gitu kan. Jadi dia tinggal makan aja sama kopi, ngerokok sebatang, udah kerja dia. Jadi dia nggak biasa hidup ribet gitu kan. Satu aja kenyang guys. Lupa nggak bawa minum guys. Jangan lama-lama di sini. Ini di atas pohon tuh banyak apa sih yang nyangkut-nyangkut gitu ya, dedaunan yang ke bawah arus air, berarti tinggi ya. Tinggi ini kalau
Ini tuh kalau banjir tinggi guys, takut juga ya. Jadi kalau ini gini di situ harganya relatif nggak mahal sih ya. Segini itu cuma 18.000 lah. Kalau sama rupiah itu ya, kalau IDR rupiah 18.000, tapi kenyang kok. Dan kopi kayak gini Starbucks cuman 23.000 aja. Tapi di Indonesia saya tahu lebih mahal harganya. Mari ngerokok. Kita ngobrol ngalir ngidul guys, sambil santai. Ngalir ngidul kan nggak apa-apa, yang penting itu manfaat buat kita. Daripada ngomongin orang guys, kita ngomongin diri sendiri aja lah. Ngalir ngidul ya, untuk saya sendiri ya, bertahan di Jepang bukan karena kita betah, atau gimana ya, karena kebutuhan kita ingin merubah keluarga kita lebih baik, masa depan keluarga, masa depan semua pokoknya kan, nama baik kita sendiri. Jelas yang namanya di Indonesia ataupun dimanapun ya, orang yang punya uang itu dihargai, dihormati kan. Punya jabatan, saya jabatan nggak punya. Jadi mungkin cari cara. Uang punya, orang bisa menghargai. Bagi saya yang mulai lama ya tinggal di Jepang, saya nggak menghargai orang yang banyak uang. Kenapa? Karena udah biasa guys lihat orang banyak uang gitu kan. Kemewahan ya udah biasa, mobil-mobil mewah yang dicari sama orang-orang Indonesia. Jadi pejabat pengen beli mobil mewah. Di sini saya tiap hari mobil mewah kan, di depan kita, di depan mata kita. Pekerjaan kita di bidang kendaraan juga. Jadi nggak ada yang namanya aneh-anehnya untuk masalah kendaraan. Tapi untuk orang yang berilmu, sangat menghormati guru ngaji saya, guru sekolah saya, orang tua saya. Ya mungkin itu yang harus kita hargain, yang harus kita hormatin, bukan kekayaan. Tapi untuk mereka yang di luar sana, kekayaan sangat digila-gilakan kan. Mereka sampai nggak bisa menikmati hidup seperti saya. Saya bukan orang kaya, tapi saya seperti orang kaya guys. Orang kaya belum tentu bisa seperti saya menikmati hidup. Hari libur kerja, kita jalan, goes, sepeda, nyantai, ngopi, ngerokok di pinggir danau, di pinggir sungai, di pinggir pantai. Kita nikmati hidup karena hidup sekali. Kalau kita nggak menikmati hidup itu hanya tertekan mengejar harta. Sia-sia hidup kalian. Nggak enak guys. Banyak uang itu, banyak kekayaan itu malah makin pusing kepala. Takut kehilangan, takut hancur usaha kita. Banyak ketakutannya pokoknya. Nggak ada ujungnya harta. Kayak saya kayak kagak. Stres yang ada kan kalau nggak banyak liburan. Namanya aja kerja di luar negeri, gede gajinya. Padahal bohong. Kebutuhan kita gede di sini kan. Pengeluaran saya gede. Sebulan 9-10 juta buat sendiri aja guys. Itu habis. 9-10 juta itu buat sendiri aja itu udah habis untuk kebutuhan saya di sini. Dan itu semua ya gimana lagi kan kita jalanin. Karena itu sebuah kebutuhan hidup untuk bertahan hidup di sini. Dan untuk teman-teman saya, kalian yang keturunan sultan, yang merasa kaya, banyak harta, banyak warisannya, enak kalian gak usah seperti saya keluar negeri nyari duit untuk keluarga, untuk saya sendiri, untuk nama baik saya juga, untuk masa depan saya. Harus sampai begini ninggalin keluarga besar saya, ninggalin hobi saya. Enggak. Kalian enak kan di Indonesia, cuman ya ngabisin warisan orang tua.
bukan malah membesarkan usaha, malah menghancurkan usaha. Karena sifat manja kalian yang nggak terbiasa hidup susah, kalian dididik dengan manja dari keturunan kaya, gaya-gayaan, tapi nggak merasa cari uangnya itu seperti apa gitu kan. Membuat usaha itu seperti apa perjuangannya. Orang tua kalian membuat suatu usaha itu seperti apa mendirikannya. Itu susah guys. Harus punya modal, harus punya otak, punya semangat. Setelah besar usahanya, dia meninggal, anaknya yang terusin hancur. Karena anaknya nggak punya jiwa keras, nggak punya jiwa mental yang hebat. Susah untuk majunya. Jadi untuk kalian yang punya anak juga, jangan biasakan anak kalian dididik manja. Didik prihatin itu lebih bagus. Kasih fasilitas untuk belajar, bukan dikasih apa? Bukan dikasih sesuatu kemewahan seperti mobil, motor, handphone yang mahal buat anak. Itu malah buat mereka itu manja. Mereka merasa gampang mendapatkan sesuatu hal yang orang lain tidak kemilikin, tidak kebeli, dan dia sanggup beli, tapi oleh orang tuanya. Itu sifat manja dia nanti hadir, nanti ada. Semakin besar tuh semakin manja. Gak ada yang namanya jiwa keras dia untuk untuk mendapatkan sesuatu dengan keringat dia sendiri tuh kayaknya tenggelam. Gak ada. Dia biasa minta ke orang tua, pengen beli mobil, pengen beli motor, pengen ganti HP. Terus seperti itu. Setelah orang tuanya meninggal, ada harta yang disisakan, ya dijual satu persatu. Ya tanah sawah, ya tanah kebun, ya rumah, ya apalah. Habis sudah, miskin lagi loh. Dah hancur semuanya. Wah, gila sampahnya. Ini sampah puntung rokok saya guys. 1, 2, 3. Kita bawa pulang, kita masukin ke bekas ini, nanti dibuangnya di rumah. Karena memang orang Jepang nggak terbiasa meninggalkan sampah, dan jadi saya pun terdidik seperti itu ya di mana-mana. Mudah-mudahan hal yang positifnya saya kebawa ke Indonesia. Sampah biasanya saya bawa lagi ke tempatnya, masuk ke tas, dibuangnya di rumah gitu kan. Jadi itu hal-hal yang positif harus yang kita bawa ke Indonesia, dan hal negatifnya kita tinggalkan di sini. Jadi tinggal di sini, ambil yang positifnya, keuntungannya untuk kita, yang negatifnya nggak usah lah diambilkan gitu. Yang pasti kita terus belajar selama ada yang tinggal di Jepang. Untuk yang teman-teman yang magang kerja di Jepang gitu ya, waktu kalian banyak untuk belajar, untuk cari ilmu, cari skill tambahan, nggak banyak yang mengganggu. Kamu fokus terus belajar untuk persiapan pulang ke Indonesia, buka usaha apa atau apalah gitu kan, kalian sesuai dengan skill kalian, minat kalian. Tapi buat teman-teman yang biasa di sini tinggal di Jepang, yang udah santai, cuman kerja tidur, dapat gaji lumayan besar, terus pas pulang ke Indonesia uang kalian habis. Setelah habis, kamu baru di situ berpikir, di Indonesia ternyata nggak ada yang bisa menggaji seperti di Jepang, misalkan 15 juta sebulan, 20 juta sebulan. Di Indonesia itu gaji untuk pekerja yang nggak punya skill, pekerja perusahaan aja, itu hanya sebatas paling gede itu dengan lembur, Jabodetabek lah misalkan, 6-7 juta. Antara daerah Karawang, Bekasi, Jakarta ya, DKI, itu harga-harganya sebatas itu lah, 6 juta, 7 juta guys. Kayaknya kalian di sini dapat gaji lebih, ya sisakan untuk modal kalian. Karena ya itulah, terlalu santai. Dan ya sambil santai kita ngerokok lagi guys. Kita ngobrol sebentar lagi karena saya mau pulang. Buat ini ya, saya sih kita ngobrol itu ngalir ngidul aja, karena ini hari libur ya, hari santai, ngalir ngidul apa aja ya yang kita obrolin. Yang penting sedikit membuka wawasan untuk teman-teman saya yang ada di Indonesia, keluarga saya, tetangga saya, subscriber saya juga. Untuk yang masih ada di Indonesia, cari susahnya cari pekerjaan misalkan ya, atau enggak kalian masih sekolah sekarang di SMA kelas 2 atau kelas 3 atau sedang kuliah ya. Setelah kuliah itu mungkin kebanyakan berharap untuk dapat pekerjaan kan, dapat pekerjaan yang bagus,
mau lulus STM atau SMA, nggak ada uang untuk nyambung ke fakultas, ya cari kerjaan kan. Yang udah ada di fakultas, lulus, di wisuda, dapat gelar, cari pekerjaan ujung-ujungnya. Kenapa? Karena saya bilang kalau di Indonesia itu ya begini, rata-rata orang tua itu mendidik anak itu sekolah bukan untuk mendapatkan ilmu, rata-rata untuk mendapatkan ijazah. Ijazahnya itu untuk bekerja. Pasti rata-rata begitu orang tuanya. Cara berpikir feodal yang lama itu, cara berpikir orang tua dulu jadul, seperti itu. Dan penyakit itu harusnya dibuang, nggak boleh dipiara. Kenapa? Karena kita mendidik anak keturunan kita itu untuk berilmu harusnya. Kita didik itu, sekolah ya memang sekolah, tapi masukin terus tambahan ilmu skill. Jangan ilmu teori aja gitu kan, kayak sejarah, kimia, IPA, dan matematika yang lainnya. Itu kan teorinya dulu, nanti kan dimatanginnya di fakultas. Itu jenjangnya baru masuk ke sebuah pekerjaan yang bisa digunakan ilmu tersebut. Tapi kalau kalian cuma punya ilmunya ngegantung hanya sebatas sampai STM, SMA, skillnya nggak matang, sekolahnya banyak kaburnya, banyak nongkrong di jalan, belajar, misalkan kalian di STM jurusan tertentu, kalian suruh belajar ngebubut, ngemilling, ngewelding, kalian cuman kerjanya apa ya, nongkrong di jalan. Udah belajarnya tuh ngerokok, diutamainnya belajar ngerokok, belajar pacaran, otomatis lu kalian itu pas keluar sekolah itu kosong otaknya, nggak punya skill. Sedangkan bekerja itu yang dicari skill. Bekerja nggak usah ke sebuah perusahaan terus guys. Apakah emang yang namanya dapat duit itu kita harus bekerja ke perusahaan, ke pabrik, ke perkantoran misalkan kan? Enggak kan? Jadi kita biasakan sejak SMP lah mulai belajar berbisnis, jual beli, bikin sesuatu karya sesuai tren yang sedang sekarang berjalan, kita ikutin, kita coba berjalan usaha. Karena usaha itu nggak mungkin langsung meledak dan nggak mungkin langsung pinter, sukses, bisa mengendalikan sebuah usaha. Jadi terus kalian coba untuk mencari uang, karena kan setiap hari kalian dikasih uang kan kalau yang masih sekolah ya sama orang tua. Nah, itu keuntungan dari belajar bisnis dari sejak SMP sampai SMA itu dikumpulin keuntungannya. Nanti semakin lama semakin besar itu usaha, dan keluar sekolah kalian udah punya pekerjaan itu, ya kan? Udah punya pekerjaan. Misalkan kalian SD, kalian seneng kena ikan cupang atau apa, ikan hias. Kalian belajar bukan hanya sebatas ngurus ikan itu, bagaimana cara meneteskannya, bagaimana cara pengembangan ikan cupang itu, membentuk ikan cupang itu jadi hiasan yang bagus. Nah, kalian suka dengan kayak peternakan, miara ayam kayak miara burung kayak, kalian belajar perdalam cara pengembangannya, cara ngurusnya, ngerawatnya, sehingga itu menjadi usaha yang besar nantinya. Beranak pinak, anaknya dijual, indukannya terus dipiara, indukannya sudah tua mungkin bisa dijual lagi. Nah, terus berjalan seperti itu, dan kalian bisa mendapatkan uang dari hasil itu. Jangan dibiasakan diri kalian itu dapat uang tuh nanti aja, udah lu keluar sekolah, nanti pasti cari kerja dan nanti dapat gaji. Nggak semudah itu guys. Kalian hanya membawa lamaran ke pabrik. Jadi saya kerja dari tahun 99 gitu. Tahun 99 itu saya udah bekerja dan nggak pernah nganggur sampai sekarang tahun 2021 guys. Gila, hampir 21 tahun guys. Gue ganti perusahaan, 6 bulan saya berhenti, loncat lagi ke perusahaan, terus saja begitu. Bosan saya 1 tahun 2 tahun berhenti, pindah lagi ke perusahaan yang lain. Di wilayah Jawa Barat saya udah keluar masuk perusahaan, jadi loncat sana loncat sini, berbagai bidang pekerjaan, dari ayam minum dalam kemasan, makanan, minuman, interior, sipil, ya sampai garment, tekstil saya udah nyoba. Jadi ya PLN ya udah pernah nyoba. Jadi udah nggak aneh gitu sebuah pekerjaan. Teorinya seperti apa sih saya udah paham. Cuma ya untuk kalian saya membekalin ilmu, wawasan untuk subscriber saya yang sekarang masih di usia di bawah 20, yang masih tahap belajar untuk mencari pekerjaan nantinya. Jangan sampai ketipu sama orang, dimanfaatin. Kalian keluar sekolah bikin lamaran pakai modal, minta ke orang tua modalnya, terus sampai nyogoknya minta ke orang tua guys. Kadang pekerjaan itu nggak semudah itu. Banyak kok orang-orang dari bidang tertentu, jabatan tertentu ya, HRD,
misalkan personally ya pimpinan perusahaan itu, tempat kering dibikin tempat basah. Jadi kalian dikontrak kerja, iya diterima, tapi kalian jangan berharap ditambah lagi kontrak guys. Kalian 6 bulan nih bekerja, kalian itu rajin kerja, setiap hari rajin gitu kan, nurut terus sama atasan, sampai di usia 6 bulan di finish tetap di-cut, kalian putus kontrak karena ada uang lagi di belakang kalian yang nyogok. Ingat itu. Buat mereka-mereka yang punya jabatan saat ini, mungkin kalian itu enak ya, jadi bisa mempermainkan karyawan 6 bulan atau 1 tahun diputus, padahal dia rajin kerja, tetap diputus kontraknya, diganti dengan yang baru dengan nerima uang, terima duit 3 juta, 4 juta, 5 juta sogokan. Udah nggak aneh, itu sebuah permainan. Susahnya cari pekerjaan di Indonesia. Saya tahu susahnya cari pekerjaan di Indonesia, kenapa? Karena peluang pekerjaan di Indonesia itu setiap tahun itu generasi yang membutuhkan pekerjaan itu banyak. Setiap tahun lulusan SMA, SMK, fakultas. Sedangkan lapangan pekerjaan itu lambat sekali. Akhirnya cari solusi kemana? Cari pekerjaan. Rokok udah, pacaran udah. Sedangkan kebutuhan perlu, uang perlu. Biasa hidup manja, enak. Terus kalian cari uang yang mudah akhirnya kan, melakukan kejahatan, kriminal, dagang narkoba, narkotika. Duitnya untungnya gede guys. Cuma resiko lu masuk penjara. Udah terputus di situ masa depan lu di penjara. Main sogok udah nggak bisa sekarang, susah. Lu makan malah lu kena jualan narkoba, masuk penjara, bapak lu banyak uang aja, habis duitnya, nggak keluar, paling dikurangin waktunya, main sogokan ke hakim atau ke gimana caranya, udah tau lah, udah ngerti, paling dari vonis 7 atau 9 tahun, lu 5 tahun dapat nanti, tetap aja dihukum, tetap aja kan dihukum, yang ada uang habis bapak lu, gitu kan. Jadi cuma ngabisin harta orang tua jadinya. Kalau lu biasa manja cari duit gampang dan akhirnya lu jualan narkoba, lu ngelakuin kriminal, lu nipu, itu udah salah langkah. Makanya untuk teman-teman sekarang jangan menganggap mudah mencari pekerjaan itu, terkecuali orang tua emang udah punya usaha. Lu tinggal terusin cari ilmu tambahannya. Tapi untuk teman-teman yang memang Pak sekarang lagi menunggu pekerjaan, menurut saya daripada ketipu sama orang, sogok menyogok, kerja kagak, ditipu iya, kerja cuma 1 hari, alasannya dipending dulu, bulan depan baru masuk kerja, akhirnya ditungguin bulan depan lagi nggak ada panggilan, bulan depan lagi nggak ada panggilan. Tapi iya lu udah kerja masuk ke perusahaan, cuman nggak ada panggilan lagi guys, formalitas, lu dibawa pakai baju seragam ke perusahaan. Banyak sekarang kasus kayak begitu, gila kan. Mendingan belajar. Kalau emang kamu itu malas buka usaha, apa berkarya atau apa ya, yang simpel aja belajar bahasa deh, terserah. Sejak SMP atau enggak SMA kelas 1 kalian tuh udah belajar fokus bahasa Inggris, yang utama dasarnya. Yang kedua bahasa tujuan. Jadi bahasa Inggris itu bahasa basic internasional. Lo mau kemana tujuan lu, dasarnya bahasa Inggris tetap. Nah setelah paham bahasa Inggris minimal aktif, lo baru masuk ke bahasa tertentu yang kita tuju maunya. Mau ke Jerman, belajar bahasa Jerman, ya kan? Mau ke Jepang, belajar bahasa Jepang. Mau ke Korea, belajar bahasa Korea. Karena negara-negara tersebut bisa ngasih gaji mungkin lebih. Banyak pekerjaan di luar negeri memang. Di Kanada banyak pekerjaan, di Inggris banyak pekerjaan, di Italia, di Jerman banyak pekerjaan kan, di Jepang, di Korea banyak pekerjaan, cuma nilainya bahasa gitu. Jangan sampai kayak saya radikal, ekstrim, keluar negeri aja. Kalau saya resiko tinggi nggak jadi masalah, gimana nanti aja belajar bahasanya di sini. Itu salah banget guys, salah. Akhirnya saya terlambat belajar bahasanya di Jepang, udah males, jadi belajar yang lain bukan belajar bahasa akhirnya kan. Untuk subscriber saya, teman-teman saya belajarnya di Indonesia, belajar bahasa dulu tuh dasar, sebelum skill belajar bahasa dulu aja. Karena orang pinter sepinter apapun nggak bisa bahasa kayak orang bego, ya kan, nggak bisa ngomong. Kalian pinter, punya skill, di luar negeri nggak dibutuhkan kan. Di Jepang
kalian punya skill jago ngelas di Indonesia, emang di Jepang dibutuhkan? Enggak, kecuali lu masuk ke sipil, konstruksi lapangan gemba, bisa masuk bagian ngelas di lapangan panas-panasan ya, untuk kebutuhan sipil, kebutuhan umum, penggunaan pekerjaan umum ya, itu bisa digunain skill-skill welding yang di luar. Kalau di perusahaan udah mesin kok yang ngerjain, udah mesin, udah robot semua, sistem kan yang berjalan. Jadi yang punya skill masuk ke pabrik ya, bahasa yang penting guys, itu bahasa nomor satu. Pintar sepintar apapun nggak bisa bahasa, dongo tetap ya kan, dongo. Jadi buat subscriber saya, keluarga saya, teman-teman saya yang berencana mau ke luar negeri, bekerja cari duit di luar negeri, bahasa matangin, serius jangan main-main, karena itu bahasa yang utama. Skill nomor 2-nya nanti. Kalau udah bisa bahasa, enak mau kemana aja guys. Jangan malas. Kalau kalian malas, serba malas semua, kerjanya cuma tidur, main game, tidur, main game, gimana mau pinter? Kerja cuma tidur kok, ya pinter tidur? Enggak lah. Terus main game buat pinter cari duit, nggak semua kan bisa dijadiin duit di game. Yang ada ngabisin kuota kan, sama apa cashnya itu buat pelurunya lo harus beli terus kan. Wah kacau. Belajar yang lain yang manfaat untuk masa depan. Jadi jangan ngarepin pekerjaan di sebuah pabrik, sebuah perusahaan untuk cari kerja sampai mau bayar sogokan, nyogok sana nyogok sini, pengen dapat pekerjaan. Kasihan banget cari kerja sampai kayak gitu. Oke guys, ngobrol ngalir ngidulnya kayaknya udah panjang lebar, banyak banget ini obrolan ngalir ngidul. Tapi ya jelas waktu pun saya harus pulang, panas, cuman ini udah panas, tapi tetap saya harus pulang kan. Wah, hijau semua, asik deh, cuaca yang bagus. Dan ini adalah hari Sabtu, hari yang menyenangkan buat bersepeda. Wow. Dan di bawah sana itu berlatih bisbol ya, untuk pemula tuh. Oh ya, ini untuk pemula tuh yang ini ya, pemula bisbol. Ini anak-anak usia SD ya sampai SMP, usia 11 tahun 12 tahunan ya. Nih walaupun di musim corona tapi aktif mereka berolahraga, nggak ngaruh. Olahraga bisbol itu nomor 2 ya Jepang ya, di bawah Amerika. Itu jago mereka untuk main bisbolnya, diutamakan bisbol. Dan itu di sana itu untuk yang senior. Lapang sana itu yang senior ya. Para senior bisbolnya dan pelatihnya itu udah tingkatan SMA lah, usia di atas 15 tahun. Wah, semangatnya ya. Oh, semangat berolahraga. Ini itu stadion ya, stadion bisbol Gifu, stadion bisbol Gifu. Oh, di pinggir sungai
Semangat ya, walaupun panas, ini cuaca panas guys, tapi untuk olahraga wow, semangat banget mereka. Itu gedung pusat pelatihannya, latihan baseball, instruktur, panggilan-panggilan lewat situ ya nanti. Nah itu cedera, hati-hati. Dan itu lapang bola. Jadi baseball dan lapang bola. Lapang bola sama buat pemula guys. Jam-jam segini tuh berlatih ya. Tim bola junior Gipu berlatih ya di sini ya. Gipu itu di Jepang itu terkenal ya. Kalau dibilang ke Indonesia mah Persib guys. Persibnya Indonesia itu wilayah Gipu, Bandung, kuat. Ini lapangan khusus Gipu ya. Penuh kendaraan ya, orang tuanya yang ngantar untuk berlatih ya. Mereka nggak dididik manja ya, anak-anaknya dididik olahraga, padahal dia orang-orang kaya ya, orang tuanya kendaraannya aja mewah-mewah guys. Ini sama di usia-usia pemula berlatih bola ya. Jadi dia juniornya football klub Gipu. Jadi ini di sini tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu untuk latihan olahraga, kebanyakan Sabtu ambilnya yang baseball, yang bola, renang gitu. Latihannya itu hari Sabtu guys. Dan ini depan orang tuanya nih yang mengantar nih. Lihatin anak-anaknya aja. Anak-anaknya berlatih. Ini danaunya, sungai ya. Ini kalau bola ke sana ya terbang ya. Wah, nggak bisa keambil dong. Gila, ke bawah arus ya. Ke bawah arus guys. Tapi seger ya pemandangannya, hijau semua. Rumputnya tertata rapi. Semua hijau lapangannya. Keren. Ini itu stadion ya, stadion baseball Gipu, stadion baseball Gipu. Di pinggir sungai. Semangat ya, walaupun panas, ini cuaca panas guys, tapi untuk olahraga wow, semangat banget mereka. Itu gedung pusat pelatihannya, latihan baseball, instruktur, panggilan-panggilan lewat situ ya nanti. Nah itu cedera, hati-hati. Dan itu lapang bola. Jadi baseball dan lapang bola. Lapang bola sama buat pemula guys. Ini jam-jam segini tuh berlatih ya.
tim bola junior Gipu berlatih ya di sini ya. Gipu itu di Jepang itu terkenal ya. Kalau dibilang ke Indonesia mah Persib guys. Persibnya Indonesia itu wilayah Gipu, Bandung, kuat. Ini lapangan khusus Gipu ya. Penuh kendaraan ya, orang tuanya yang ngantar untuk berlatih ya. Mereka nggak dididik manja ya, anak-anaknya dididik olahraga, padahal dia orang-orang kaya ya, orang tuanya kendaraannya aja mewah-mewah guys. Ini sama di usia-usia pemula berlatih bola ya. Jadi dia juniornya football klub Gipu. Jadi ini di sini tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu untuk latihan olahraga, kebanyakan Sabtu ambilnya yang bisbol, yang bola, renang gitu. Latihannya itu hari Sabtu guys. Dan di depan orang tuanya nih yang mengantar nih, ngeliatin anak-anaknya aja. Anak-anaknya berlatih. Ini danaunya, sungai ya. Ini kalau bola ke sana ya terbang ya. Wah, nggak bisa keambil dong. Gila, ke bawah arus ya. Ke bawah arus guys. Tapi seger ya pemandangannya, hijau semua. Rumputnya tertata rapi. Semua hijau lapangannya. Keren. Ini itu stadion ya, stadion bisbol Gipu, stadion bisbol Gipu. Di pinggir sungai. Semangat ya, walaupun panas, ini cuaca panas guys, tapi untuk olahraga wow, semangat banget mereka. Itu gedung pusat pelatihannya, latihan baseball instruktur. Panggilan-panggilan lewat situ ya nanti. Nah itu coba hati-hati. Dan itu lapang bola. Jadi bisbol dan lapang bola. Lapang bola sama buat pemula guys. Ini jam-jam segini tuh berlatih ya. Tim bola junior Gipu berlatih ya di sini ya. Gipu itu di Jepang itu terkenal ya. Kalau dibilang ke Indonesia mah Persib guys. Persibnya Indonesia itu wilayah Gipu, Bandung, kuat. Ini lapangan khusus Gipu ya. Penuh kendaraan ya, orang tuanya yang ngantar untuk berlatih ya. Mereka nggak dididik manja ya, anak-anaknya dididik olahraga, padahal dia orang-orang kaya ya, orang tuanya kendaraannya aja mewah-mewah guys. Ini sama di usia-usia pemula berlatih bola ya. Jadi dia juniornya football klub Gipu. Jadi ini
di sini tuh hari Sabtu ya. Hari Sabtu itu untuk latihan olahraga, kebanyakan Sabtu ambilnya, yang bisbol, yang bola, renang gitu. Latihannya itu hari Sabtu guys. Dan di depan orang tuanya nih yang mengantar nih, ngeliatin anak-anaknya aja. Anak-anaknya berlatih. Ini danaunya, sungai ya. Ini kalau bola ke sana ya terbang ya. Wah, nggak bisa keambil dong. Gila, ke bawah arus ya. Ke bawah arus guys. Tapi seger ya pemandangannya, hijau semua. Rumputnya tertata rapi. Semua hijau lapangannya. Keren. Semangat banget ya mereka berlatih. Jadi di sini tuh corona itu kayaknya kayak nggak ada aja ya. Jadi tetap aja kalau untuk berlatih itu nggak diliburkan. Berlatih di rumah ya, kalau olahraga nggak bisa lah berlatih di rumah, tetap aja di lapang kan. Nah, tetap aja di lapang berlatih bola, bisbol ya, ini bola. Dan di seberang saya ini tenis lantai, yang berlatih tenis lantai pemula sama. Ramai yang berlatihnya. Dan dari kantornya, gedung instruktur pelatih. Gede ya. Ini kalau dibilang main itu apa ya? Apa ya kalau di Indonesia apa ya? Tempat pelatihan, dan memang timnasnya di sini dia kalau ada turnamen atau apa ada. Ini seperti hotel juga, ada di dalam buat tidur. Jadi nggak di hotel, tidur di sini guys. Jadi saya bingung nih ngelihatnya, ke kanan ke kiri. Yang ini sama untuk junior ya, ini usia 10-12 tahun ya, latihan tenis lantai guys. Ini tenis lantai, ini pemulanya aja, mendidik generasi yang giat olahraga, bukan giat main game guys. Ini bukan giat main game, tapi giat berolahraga, olahraga dunia. Wow, keren ya. Mereka itu semangat terus, nggak ada corona. Timnas harus tetap jaya bagi mereka untuk punya nama di dunia guys. Wow. Jamnya udah mulai berlatih, semua lapang penuh ya di sana. Beda ya seragamnya karena ini klub junior di Gipu. Yes, cool, anjay, tekniknya bagus. Pelatihnya berisik nih, ngomong mulu. Ini jalan panjang, nggak ada ujungnya, lurus terus. Jadi ini tuh buat olahraga sepeda ya, sepeda balap, sepeda gunung, kesini lari pagi, main skateboard. Kalau bisa ya main skateboard di sini, tapi halus sih, untuk apa, aspalnya halus.
Jadi bisa berlari di sini, bisa main skateboard di sini, main sepeda balap banyak nih sepeda balap di sini. Ini guys kita hari ini nggak ada ujungnya guys. Gitu ini buat berolahraga ini banyak spot-spotnya. Dan ini nggak boleh loh masuk mobil ke sini, kendaraan itu nggak boleh karena ini walaupun gede. Wow, burungnya keren, anjay. Suara apa ya? Balik lagi deh. Penasaran. Taruh dulu. Burung apa ya? Keren guys, burungnya. Mana ya? Dengerin guys, suara burung apaan ya? Oke. Nah, ada suara. Wah, di tengah nih, dicari nih. Kudu dicari ya guys. Kayak murai ya. Suaranya kenceng kayak murai. Wah, susah. Burungnya di mana? Nggak kelihatan. Kayak burung murai. Dah tinggalin, nggak ketemu. Wah, kita harus terus guys. Sampai mana? Pokoknya kita guys olahraga daripada tidur terus di rumah nggak ada ujungnya. Ngerokok ngopi. Pokoknya bikin bete. Lebih baik kita guys olahraga sore hari ini biar keluar keringet guys.